Buang! Halo kaula muda, kembali lagi di channel Bos Film. Pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review film berjudul Jack the Giant Slayer. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul Jack the Giant Killer, atau kita mungkin pernah mendengar cerita Jack dan pohon kacang ajaib. Nah, ini dibuatin filmnya, mengisahkan legenda para raksasa yang menjaga tanah di langit, turun dan menyerang dunia manusia lewat sebuah pohon raksasa yang tumbuh di bumi. Dan sekarang kisah itu hanyalah dongeng sebelum tidur. Namun semua berubah saat seorang anak petani yang tanpa sengaja menumbuhkan kembali pohon raksasa itu. Seorang putri raja pun ikut terseret dalam kecelakaan itu. Legenda kini menjadi kenyataan dan dunia manusia kembali dihadapkan kepada kehancuran di tangan raksasa. Apa yang umat manusia lakukan? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Terlihat seorang ayah sedang menceritakan kisah sebelum tidur kepada anaknya. Si anak bernama Jack yang merupakan putra dari seorang petani. Di saat yang bersamaan, seorang ibu juga sedang mendongeng untuk putrinya. Putrinya bernama Isabel yang merupakan putri seorang raja. Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu kala para rahib berusaha mencari Tuhan. Jadi mereka membuat biji dari kacang ajaib. Benih itu tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang ke langit. Mereka semua memanjat dan sampai di suatu tempat. Namun, bukannya bertemu Tuhan, mereka malah bertemu raksasa bengis penjaga tanah itu. Dengan terhubungnya dunia manusia dan tanah raksasa melalui pohon itu, petaka pun dimulai. Para raksasa yang turun ke bumi mulai menghancurkan segalanya, bahkan memakan manusia. Seorang raja pemimpin umat manusia yang bernama Erik memerintahkan para rahib menggunakan sihir hitam untuk menaklukkan para raksasa. Dengan menggunakan jantung raksasa yang dikalahkan, mereka membuat sebuah mahkota. Setelah Raja Erik menggunakannya, para raksasa menjadi budak dan tunduk pada perintahnya. Lalu dia memerintahkan para raksasa kembali ke alamnya dan menebang pohon itu, dan manusia kembali hidup dalam damai. Biji ajaib yang tersisa dan mahkotanya aman selama Raja Erik memerintah. Namun saat dia berpulang ke pangkuan ilahi, mahkota dan biji ajaibnya turut dimakamkan bersamanya. Seiring berjalannya waktu, kini kebenaran itu telah menjadi legenda. Kembali lagi ke Jack, ayahnya kemudian meninggalkan Jack untuk tidur. Namun Jack mencoba melanjutkan membaca buku tadi. Kisahnya belum selesai. Para raksasa yang terus menatap tanah manusia bersumpah suatu hari mereka akan kembali dan berperang, serta memakan keturunan terakhir Raja Erik. 10 tahun kemudian, kini Jack tinggal bersama pamannya. Karena lagi butuh duit, si paman menyuruh Jack ke kota untuk menjual kuda dan keretanya. Sesampainya di kota, Jack sempat-sempatnya menonton sebuah pentas seni. Di sana Jack melihat gadis cantik dan terus curi-curi pandang kepadanya. Dia lalu melihat si gadis digodain oleh beberapa preman pasar. Dia mencoba menolong, tapi malah digebuki preman-preman itu. Tapi anehnya, preman-preman itu kemudian mendadak takut saat melihat Jack. Ternyata beberapa pasukan ada di belakangnya. Datanglah di sana kepala pasukan kerajaan bernama Elmond. Dan ternyata gadis yang Jack lihat tadi adalah sang putri. Melihat pasukan kerajaan datang, para rakyat pun sungkem menghormatinya. Jack yang keluar dari tempat itu mendapati kereta kudanya hilang. Di dalam istana kita bertemu penasihat raja bernama Roderick dan wakilnya bernama Wick. Mereka sempat bertemu dengan rahib yang aneh dalam perjalanan. Roderick masuk lalu mendapati ruangannya acak kadut dan sesuatu yang disimpan di dalam sebuah buku menghilang. Dia lalu memeriksa sebuah pot dan ada sebuah mahkota di sana. Roderick lalu memerintahkan Wick untuk menutup seluruh gerbang kota dan mencari rahib itu. Jack yang menjajakan kudanya bertemu dengan rahib itu. BTW namanya Abel. Abel hendak membeli kuda Jack. Karena tidak membawa uang, dia memberi jaminan beberapa biji kacang. Jack tentu saja menolak menukarkan kudanya dengan biji kacang. Ini sama saja menukar motor dengan kuaci. Namun Abel berkata bahwa itu bukanlah biji kacang biasa. Biji itu mampu mengubah dunia. Abel berpesan supaya Jack membawa biji itu ke biara. Barulah dia akan menerima bayarannya. Dan yang lebih penting dari itu, jangan sampai biji itu terkena air. Abel kemudian menunggangi kuda Jack di saat si empunya lagi bingung. Abel yang kabur langsung dikejar para tentara. Dia akhirnya tertangkap oleh Wick. Kembali ke istana, Putri Isabel menemui ayahnya, Raja Bramwell. Raja menegur putrinya yang keluyuran tanpa ditemani penjaga. Sejak istrinya, yaitu Ibu Isabel berpulang, dia tidak ingin ada hal buruk terjadi pada putrinya. Dia pun berniat menikahkan Isabel dengan Roderick. Isabel menjawab bahwa dia ingin mengenal rakyatnya demi mewujudkan dunia yang lebih baik kelak saat dirinya memimpin. Isabel pun menolak dinikahkan dengan Roderick karena ingin memilih sendiri orang yang akan dicintainya. Namun Raja tetap bersikukuh pada pendiriannya. Dia mau diapa, Isabel akhirnya menurut dan meninggalkan ayahnya. Demikian dengan Jack, dia dimarahi pamannya karena pulang hanya membawa beberapa biji kacang. Kuda hilang, kereta hilang, dapatnya biji cambah. Si paman membuang biji-biji itu hingga berserakan di lantai. Jack lalu memunguti biji-biji itu, namun sayangnya ada satu biji yang jatuh melewati lubang di lantai. Si paman kini bermaksud untuk menjual barang-barang yang tersisa ke kota.
Malam harinya, tampaklah Isabel menyelinap untuk keluar dari istana. Dia berpapasan dengan Roderick, namun Roderick tidak mengenalinya. Roderick pergi menemui Abel yang sedang diinterogasi. Abel mengatakan bahwa tidak seharusnya Roderick mengambil biji-biji itu karena dipenuhi kekuatan gelap yang sangat berbahaya. Roderick yang jengkel rencananya digagalkan oleh Abel memulangkan Abel ke pangkuan ilahi. Isabel yang kabur tersesat di tengah hutan saat hujan turun dengan derasnya. Lalu dia melihat sebuah gubuk dan pergi ke sana. Ternyata itu adalah rumah Jack. Isabel mengatakan bahwa dirinya tersesat dan Jack mengizinkan masuk. Sementara mereka mengobrol, terlihat rumah Jack bocor dan tetesan air itu masuk ke dalam. Setelah beberapa lama, Jack menyadari bahwa orang di depannya adalah sang putri dan berlutut. Isabel menolaknya dan mengatakan bahwa ia ingin diperlakukan seperti orang pada umumnya. Dia pun berterima kasih karena Jack telah berusaha menolongnya tadi sore. Sementara mereka mengobrol, biji ajaib yang jatuh di bawah lantai rumah terkena tetesan air. Tiba-tiba keluarlah seluruh raksasa dari lantai rumah itu dan mengangkat rumah itu bersamanya. Jack terlempar keluar sedangkan Isabel terperangkap di dalam. Jack berusaha menyelamatkan Isabel dan berhasil membuka pintu. Namun sayangnya dia tergelincir. Isabel berusaha menolong namun gelangnya melorot saat Jack berusaha menggapai tangannya. Jack terjatuh dan hanya bisa melihat rumahnya terbawa seluruh pohon bersama Isabel di dalamnya. Keesokan paginya, Jack terbangun di hadapan Raja. Raja menanyai Jack bagaimana bisa gelang Isabel ada padanya. Jack menjelaskan bahwa dia bermaksud menyelamatkan Isabel saat pohon raksasa tumbuh dari lantai rumahnya. Dia mengatakan bahwa sekarang rumahnya dan Isabel sudah berada di surga. Raja memerintahkan Elmond membawa pasukannya untuk memanjat pohon itu. Roderick pun mengajukan diri untuk ikut agar dapat membuktikan cintanya pada Isabel. Alah, Ada kelakuan. Jack juga ingin ikut dalam misi. Walaupun Elmond sempat menentangnya, Raja beranggapan bahwa Jack yang masih hidup setelah kejadian itu dapat berguna untuk membantu menyelamatkan Isabel. Maka dimulailah ekspedisi memanjat pohon itu. Mereka mulai memanjat sedikit demi sedikit menuju puncak. Jack ditemani Elmond dan salah seorang prajurit bernama Crow. Sambil memanjat, mereka mengobrol santai. Elmond menasihati Jack supaya jangan berharap banyak pada Isabel, karena hukum kerajaan melarang anggota bangsawan menikah dengan rakyat jelata. Namun Jack tidak menyerah, dia tetap meneruskan misi. Malamnya, hujan turun lagi dengan derasnya. Salah satu pasukan tewas tersambar petir. Hal itu menyebabkan beberapa pasukan tercantol dan tidak bisa melepaskan diri dari lilitan tali yang mengikat mereka. Melihat hal itu, Roderick menyuruh Wick untuk memotong talinya dan membuat sisa pasukan terjatuh. Elmond yang tidak mengerti kondisi di bawah, diberitahu oleh Roderick bahwa mereka kehilangan beberapa orang karena talinya terputus. Akhirnya mereka melanjutkan pendakian dengan sisa orang yang ada. Keesokan paginya, Jack terbangun dan sampailah mereka di sebuah daratan di atas langit. Tim penyelamat kini hanya tinggal Elmond, Crow, Roderick, Wick, Jack, dan satu pasukan lagi bernama Balt. Mereka menyusuri jejak Isabel. Ketika Elmond, Crow, dan Balt sudah jalan duluan, Roderick dan Wick menghadang Jack. Roderick mengancam Jack untuk memberikan sisa biji yang ada. Dia juga menyuruh Jack untuk tidak mengatakan apapun atau dirinya dan pamannya akan dibunuh. Jack tidak mau menyerahkan bijinya. Namun ternyata di tangannya masih tersisa satu biji dan dia menyimpannya di dalam kalung yang dipakainya. Kembali ke darat, para pasukan menemukan orang-orang yang terjatuh dan berasumsi mereka jatuh tergelincir. Elmond dan kawan-kawan mengikuti jejak yang ditinggalkan Isabel. Jack lalu menemukan buku dongeng yang biasa ayahnya ceritakan padanya ada di sana. Jack menyadari ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu karena terlihat beberapa kerusakan di sana dan beranggapan bahwa Isabel telah ditangkap oleh sesuatu yang besar. Mereka akhirnya berpencar mencari Isabel. Elmond, Crow bersama Jack, dan Roderick, Wick bersama Bolt. Elmond dan sisa kawanan kini sampai di sebuah sungai. Mereka melihat kawanan kambing dan bermaksud menangkap satu untuk dimakan. Namun saat Jack dan Crow mendekati kambing-kambing itu, mereka tertangkap sebuah jebakan yang terpasang di sana. Elmond berusaha memotong tali pengikat jaring itu, sedangkan Crow dan Jack memotong jaringnya. Namun Elmond merasakan sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Crow dan Jack akhirnya berhasil lolos dari jaring itu. Melihat ada sesuatu yang besar datang mendekat, Elmond bersembunyi di balik batu, Crow di balik pohon, dan Jack di bawah air. Tampaklah seekor raksasa di sana. Crow yang sembunyi ketahuan dan tertangkap. Melihat Crow tertangkap, Elmond menyerang raksasa itu. Namun jelas dia kalah dan malah ikut tertangkap. Jack yang selamat berusaha membuntuti raksasa itu, dan sampailah dia di sebuah bangunan. Di lain tempat, Bolt, Roderick, dan Wick sedang menyusuri perbukitan. Di sana Roderick menipu Bolt dan mendorongnya sehingga terjatuh dan berpulang. Namun tanpa mereka juga sadari, datanglah seekor raksasa lalu menangkap Wick dan memakannya. Muncullah juga seekor raksasa lagi. Di tengah kepanikan, Roderick berusaha mengambil sesuatu dari tasnya dan itu adalah mahkota ajaib. Isabel kini sedang disekap dan diinterogasi oleh seekor raksasa. Raksasa itu bernama Fallon. Namun Isabel tidak menjawab satu pertanyaan pun. Fallon membawa Isabel ke sebuah ruangan berisi para raksasa. Tak lama kemudian datanglah raksasa yang membawa Elmond dan Crow. Fallon bertanya di mana jalan turun ke bumi. Crow yang tidak menjawabnya akhirnya berpulang setelah dimakan. Jack melihat banyak raksasa berkumpul di tempat itu. Dia berusaha menyelinap masuk ke sana.
Tak lama kemudian Roderick datang ke tempat itu. Dia memakai mahkota ajaib sehingga semua raksasa bertekuk lutut padanya. Fallon sendiri tidak kuasa menahan kekuatan mahkota itu dan tunduk di hadapannya. Kini gantian Roderick yang memimpin. Isabel dan Elmond mengira Roderick akan membebaskan mereka. Namun mereka salah. Roderick justru ingin membawa para raksasa turun ke bumi untuk menaklukkan setiap kerajaan di muka bumi. Sehingga Roderick akan menjadi penguasa seluruh dunia dengan pasukan raksasanya. Dia memerintahkan para raksasa itu untuk bersiap dan berperang besok. Ini bencana. Jack melihat Isabel dan Elmond dibawa ke suatu tempat. Isabel yang di dalam kurungan melihat bahwa Elmond mau dibuat menjadi dadar gulung oleh seekor raksasa. Jack berhasil menyelinap masuk dan mendekati Isabel. Sambil terus memperhatikan raksasa itu, Jack mendekati Elmond dan memberikan pisaunya. Elmond bakal dipanggang bersama 2 ekor babi. Dan beruntungnya, dia masih selamat saat raksasa itu menusukkan sebuah tusuk gigi yang hampir mengenai bijinya. Dia lalu dimasukkan ke dalam oven. Sementara menunggu, raksasa itu menangkap Isabel dan hendak memotongnya. Melihat hal itu, Jack segera mengambil pisau yang tergantung dan menikam raksasa itu. Raksasa itu akhirnya tewas. Elmond pun berhasil lolos dari oven dan mereka kabur dari tempat itu. Kembali ke tempat Raja Bramwell, dia memanggil salah satu kepala prajurit bernama Jenderal Entin. Raja meminta pendapat darinya terhadap pohon raksasa itu, dan di sana Jenderal Entin menyarankan Raja untuk menebang pohon itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat raksasa telah lama menjadi legenda. Namun Raja masih ragu untuk menebang pohon itu karena Isabel belum kembali. Di tempat Jack dan kawan-kawan, mereka menyusuri sungai menuju jalan keluar. Namun di sana terlihat seekor raksasa menjaga tempat itu. Melihat raksasa itu sedang tidur, Jack mempunyai akal untuk membangunkannya. Dia memasukkan sarang lebah di dalam helm raksasa itu. Tentu saja raksasa itu kaget dan terbangun. Namun apesnya, karena kelabakan dengan sengatan lebah itu, dia terjatuh dari pinggir. Ketika hendak pulang, Elmond memilih untuk tinggal dan melawan Roderick. Dia menyuruh Jack membawa Isabel kembali. Akhirnya Jack dan Isabel turun meninggalkan Elmond. Raksasa yang tadi terjatuh akhirnya sampai di bumi dengan tidak selamat. Melihat hal itu, Raja pun memutuskan untuk menebang pohon itu. Raja memilih menyelamatkan rakyatnya walaupun harus mengorbankan putrinya sendiri. Nice. Saat menuruni pohon itu, Jack menyampaikan perasaannya pada Isabel, dan di sana Isabel langsung menerimanya. Mereka melihat ke bawah dan mengira bahwa Raja mempersiapkan pesta penyambutan. Sayangnya tidak, seluruh pasukan dikerahkan untuk menebang pohon itu. Di tempat Elmond, dia sedang menunggu kedatangan Roderick. Tak lama kemudian datanglah Roderick bersama ratusan pasukan raksasanya. Ketika Roderick bersiap untuk turun, Elmond menyerangnya, dan biji ajaib yang Roderick bawa terjatuh. Terjadi pertarungan di sana, namun Elmond tergelincir dan hampir terjatuh. Dengan cerdik, Elmond melukai kaki Roderick dan menikam dadanya. Roderick yang sekarat akhirnya wassalam. Saat Elmond mau mengambil mahkota itu dari kepala Roderick, Fallon terlebih dahulu mengambilnya dan memakai mahkota itu sebagai cincin, dan semua raksasa tunduk padanya. Para pasukan terus berusaha dan akhirnya pohon itu berhasil ditebang dan mulai tumbang. Elmond tanpa pikir panjang langsung lompat. Fallon yang melihat pohon itu tumbang sangat marah karena rencananya gagal. Di tengah pohon yang tumbang, Jack dan Isabel melompat dari sana dan mendarat di atas tumpukan jerami. Elmond pun juga berhasil mendarat dengan selamat. Ketika Raja berduka karena putrinya tidak kembali, ternyata Isabel ada di sana. Raja begitu senang melihatnya. Isabel menceritakan bahwa Roderick berkhianat dan semua rencana jahatnya pada Raja. Raja kemudian memberi Jack hadiah dan berterima kasih karena sudah memulangkan Isabel dengan selamat. Saat mau berpisah, Jack memberi buku dongeng miliknya kepada Isabel sebagai kenang-kenangan. Lalu pergilah rombongan Raja dan kembali ke istana. Fallon yang lagi jengkel tiba-tiba melihat kantong yang berisi biji ajaib. Dia lalu melemparkan biji-biji itu ke dalam sungai dan tumbuhlah pohon raksasa dari tanah itu. Langsung saja Fallon memerintahkan pasukannya untuk turun dan menyerang. Maka dimulailah serangan para raksasa ke muka bumi. Jack yang melihat beberapa seluruh di langit langsung memperingatkan rombongan raja yang dalam perjalanan. Para raksasa yang sudah mendarat mulai menyerang menuju kota. Mendengar itu, raja langsung memacu kudanya. Para raksasa yang mengejar rombongan raja berhasil menangkap beberapa prajurit termasuk Jenderal Entin. Elmond yang sudah kembali ke kota sedang memimpin pasukan penjaga. Mereka menuangkan minyak ke atas sungai. Ketika raja dan rombongan berhasil masuk, beberapa panah api diluncurkan dan membakar sungai itu. Jembatan juga segera dinaikkan untuk menutup pintu masuk ke kota. Jack juga berhasil masuk. Namun Fallon berhasil mengejar dan bergandolan pada jembatan itu. Beberapa pemanah menembaknya sehingga Fallon terjatuh ke dalam lautan api. Raksasa lainnya yang melihatnya tidak berusaha untuk menolongnya. Namun Fallon masih hidup dan berenang menuju ke suatu tempat. Elmond melapor pada raja bahwa Roderick telah tewas dan mahkotanya jatuh ke tangan raksasa. Untuk itu mereka bersiap untuk berperang. Para raksasa menembakkan beberapa jangkar dan berhasil mengenai jembatan. Pasukan di dalam berusaha keras menutup gerbang masuk dengan menembakkan panah untuk menarik jembatan itu kembali. Terjadi tarik tambang di sana. Raksasa lainnya melempari kota itu dengan pohon-pohon yang dibakar untuk mengacaukan pasukan. Raja memerintahkan Isabel dan Jack pergi ke mercusuar di tengah kota dan menyalakannya untuk memperingatkan kerajaan lainnya. Mereka berdua melewati jalan pintas berupa makam kuno kerajaan. Tampaklah di sana makam Raja Erik telah rusak dibobol.
Akhirnya sampailah mereka di sebuah aula, dan dari lantainya keluarlah Fallon. Fallon mengejar mereka dan menangkap Isabel. Melihat Isabel tertangkap, Jack berusaha menolongnya. Namun sayangnya dia juga tertangkap. Ketika Jack hendak dimakan, dia mengeluarkan biji ajaib yang dia simpan di kalungnya, lalu melemparkannya ke dalam mulut Fallon. Sesaat kemudian Fallon merasa aneh. Lalu keluarlah selur-selur yang mengoyak tubuhnya sekaligus menghancurkan bangunan itu. Tubuhnya tercerai-berai dan berhamburan. Tampaklah tangan Fallon beserta mahkota ajaib terlempar di sana. Kembali ke garis depan, para tentara yang terus menahan serangan para raksasa sudah tidak kuat lagi. Jembatan berhasil ditarik dan gerbang terbuka lebar. Pintu besi penahan gerbang pun ditutup, namun itu tidak cukup kuat untuk menahan serangan para raksasa. Raja, Elmond, serta para tentara terdesak di tengah kepungan para raksasa. Di saat bersamaan, keluar seluruh pohon ajaib yang menghancurkan istana. Para raksasa yang mencoba menyerang tiba-tiba tertunduk, menjatuhkan semua senjatanya dan berlutut. Keluarlah Jack membawa mahkota ajaib dan memakainya. Sama seperti yang dulu Raja Erik lakukan, dia memulangkan semua raksasa kembali ke tanahnya dan menebang pohonnya. Semenjak itu pula, hukum bahwa seorang putri harus menikahi bangsawan dihapuskan, sehingga Jack dan Isabel dapat hidup bersama. Jack kini sedang mendongeng untuk kedua anaknya, karena nggak ada namanya, sebut saja Bambang dan Fitri. Dia bercerita bahwa mahkota ajaib kini sudah diperbaiki ulang dan dijadikan mahkota kerajaan. Beralih ke masa sekarang, mahkota itu kini berada di salah satu museum di kota London. Dan cerita pun berakhir. Dan demikianlah film Jack the Giant Slayer. Menurutku filmnya ringan dan asik banget buat ditonton. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Belajar dari kisah cinta Jack yang dimulai dari pohon kacang. Untuk mengejar cinta, bekerjalah seperti tuyul. Tidak kelihatan, tidak butuh pujian, namun membawa hasil yang pasti. Tapi bohong. Dan akhir kata, aku admin Bos Film pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Salam nonton.